Halo, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat ya mungkin bagi yang sudah pulang dari bekerja, sudah ini ya capek-capek ya, tapi nggak apa-apa lah kan Arsenal sudah menang ya minggu kemarin ya. Perfect ending ya untuk break international friendly ya. Jadi memang paling benci sih kalau misalnya Arsenal kalah terus itu international break 2 minggu istirahat tanpa ada Arsenal. Bukan cuman kita, fans-fansnya pasti juga, pemain-pemainnya juga pasti akan bete ya kalau misalnya kalah ya. Tapi untungnya kita bisa kembali menang lagi setelah hasil yang agak mengecewakan lawan United di Old Trafford. Akhirnya kita bisa menang ya, membalas kekalahan tersebut dengan kemenangan yang benar-benar meyakinkan melawan Brentford ya. Satu sisi tim yang sebenarnya cukup sulit, nggak bisa dibilang tim kecil juga karena musim ini mereka benar-benar bagus sekali bermainnya di bawah asuhan Thomas Frank ya. Tapi Arsenal benar-benar mendominasi di away games. Walaupun bermain dari tandang, tapi fans-fans Arsenal yang hadir di stadion terbukti dapat mendukung Arsenal juga dengan baik, sehingga Arsenal juga dapat membalas kebaikan tersebut dengan kemenangan yang sangat meyakinkan 3-0, clean sheet juga bagi Aaron Ramsdale dan juga para defender ya yang bermain kemarin. Jadi hari ini memang kita akan mereview kembali, mungkin sedikit menganalisa permainan yang ada kemarin, dan juga kita sedikit melihat-lihat lagi lah apa sih yang bagus kemarin, apa yang mungkin bisa ditingkatkan. Kemudian bagaimana sih, apakah apa sih permainan kemarin dapat berdampak terhadap musim ini ya, sisa musim ini untuk Arsenal dan mungkin juga untuk lawan-lawannya. Oke, mari kita mulai ya. Jadi memang gue akan memulainya dengan komentar yang sangat seru sekali ini. Nice kick about with the boys ya. Perang sosial media yang dimulai oleh Ivan Toney mungkin dari musim lalu yang gak akan bisa dilupakan oleh Arsenal, pemainnya dan juga fans-fansnya. Akhirnya Arsenal yang mendapatkan the last laugh ya dengan kemenangan lagi setelah tahun lalu juga menang ya. Tahun lalu Lacazette yang membalas komentar Ivan Toney tersebut, dan sekarang akhirnya Gabriel yang nge-tweet lagi dengan tweet yang sama tersebut. Nice kick about with the boys, memang cukup lucu ya. That's karma lah. Don't mess with Arsenal. Kemenangan yang 3-0-nya juga benar-benar seru banget. Kalau kita ulas kembali, gol pertama dicetak oleh Saliba yang menjadi gol keduanya di musim ini. Benar-benar sangat seru banget ya melihat back-back kita bisa mencetak gol. Selain mendefense dengan baik, kita juga lihat Gabriel sudah mencetak 1 gol juga musim ini ya. Gabriel yang tahun lalu menjadi top scorer defender di Premier League, sekarang juga Saliba menjadi contender yang dapat menyaingi Gabriel, mungkin dapat melebihi ya, kita juga nggak tahu, kita lihat juga ke depannya. Kemudian gol kedua dicetak oleh Gabriel Jesus dengan assist yang sangat manis dari Granit Xhaka ya, disundul dengan baik dan kuat oleh Gabriel Jesus, dimana akhirnya Gabriel Jesus menari-nari seperti Vinicius Junior ya. Kebetulan juga memang tarian tersebut in tribute to Vinicius Junior yang mendapatkan beberapa racial abuse ya di Madrid, di Atletico Madrid. Kemudian gol ketiga sebagai penutup dan dessert dicetak oleh Fabio Vieira, gol kaki kiri yang sangat manis, sangat akurat, sangat terarah oleh pemain yang benar-benar baru melakoni debutnya ya di Premier League untuk Arsenal, dan akhirnya mencetak gol yang juga sekalian menjadi penutup. Namun memang sebenarnya man of the match adalah Granit Xhaka yang benar-benar all doing lah kemarin, benar-benar all presence banget ya, di mana-mana ada, maju mundur ada, bisa membantu defense juga, membantu Partey, tapi juga dapat menyediakan asis-asis umpan-umpan yang baik ya sebenarnya juga di menit pertama, mungkin di awal-awal permainan hampir memberi assist juga ke Gabriel Martinelli. Sayang juga dia kepleset dan akhirnya nggak jadi gol ya, tapi memang benar-benar Granit Xhaka sih kemarin benar-benar keren banget. Nah, tapi gue juga ingin membawa poin berikutnya.
di mana pundit-pundit beberapa mengatakan kalau Arsenal ini gampang banget dikompori ya. Karena ya salah satu contohnya adalah di komentar Ivan Toney ini yang tahun lalu memulai Twitter war ya, mungkin ya bisa dibilang tersebut, nice kick about the boys, yang akhirnya tadi seperti yang gue bilang sebelumnya, Laka tahun lalu bilang kalau ya Arsenal dapat membalasnya lah dengan baik. Nah sekarang juga Gabriel yang sekarang nge-tweet hal yang sama tersebut. Banyak pundit yang benar-benar terpancing ya dan mengatakan kalau Arsenal gampang dikompori, but who cares lah, as long as Arsenal menang, who cares. Ya itu menjadi, menurut gua sih itu menjadi kompor tersendiri lah untuk Arsenal bisa menang lah ya. Dan siapa sih yang nggak enjoy sih perang mental seperti ini ya. Ini buat pendukung netral yang suka menonton Premier League tanpa mungkin mendukung satu klub secara pribadi, ya ini seru aja dilihat. So buat apa mereka ngomong begitu ya, menurut gua sih pribadi ya, buat apa para pundit-pundit tersebut cares about what Arsenal are doing ya. Mungkin karena dulu juga Arsenal gampang banget dikompori seperti yang dulu ketika melawan Maupay di Brighton ya, yang akhirnya Guendouzi kena kartu merah, atau misalnya di Crystal Palace dan lain-lain ya. Tapi ya that's the passion of football lah. Kalau misalnya nggak ada passion untuk celebrate, yang juga Arsenal di mana mereka dikritis, atau misalnya passion untuk membela klub mereka seperti melawan komentarnya Ivan Toney, ya football akan menjadi datar-datar aja ya. Jadi ya menurut gue ini sehat-sehat aja gitu dan sah-sah aja. Toh juga yang mulai juga bukan kita, dan kita akan lihatlah ke depannya gimana nih perang antara kedua klub ini ya. So ya, it's interesting sih menurut gue sih. Dan kemudian gue mungkin akan membawa sedikit tentang analisa taktik permainan ya. Yang menarik menurut gue adalah control pressing sih, yang sangat berbeda ya ketika kita lihat melawan MU atau lawan-lawan sebelumnya yang menang juga, tapi mungkin yang kentara banget lawan MU ya. Brentford ini memang bukan tim yang terlalu ngepres lawan, terlalu sering menyerang. Jadi memang mereka juga cukup senang untuk drop deep dan menunggu lawan untuk mendominasi mereka, dan mungkin mereka hit back dengan counter attack ya. Jadi memang agak-agak mirip in a way dengan MU, tapi ya mungkin MU mempunyai kualitas yang lebih lah kalau misalnya dibandingkan Brentford untuk counter attack dengan baik, dengan ada Rashford, dengan adanya Anthony Gordon, dengan adanya mungkin Cristiano Ronaldo in a sense, dan juga Anthony Martial dan lain-lain ya. Tapi maksud gue adalah kedua kubu ini memiliki cara-cara taktik-taktik yang cukup sama lah gitu ya. Nah, dan yang menurut gue menarik adalah control pressing lah untuk Arsenal. Jadi memang gak bener-bener selalu sampai nafsu banget maju sampai akhirnya keteteran di belakangnya ketika kena counter attack, nggak juga gitu. Dan mereka ketika mereka pressing pun defense-nya di belakang juga rapi ya. Saliba dan Gabriel sekarang terlihat fokus banget. Jadi Ivan Toney yang benar-benar menjadi salah satu momok untuk lawannya itu benar-benar diem banget ya kemarin, ini benar-benar dihentikan. Begitu juga untuk Mbeumo. Jadi memang menurut gue control pressing ini juga hari ini tuh benar-benar bagus banget ya kelihatan ya. Tapi juga gue nggak tahu kenapa mungkin pressingnya nggak seganas sebelumnya ya, dimana memang kita benar-benar mendominasi pertandingan banget. Apakah mungkin karena absennya Odegaard, dimana Odegaard yang bisa kelihatan membantu untuk mengawal pemain-pemain maju ya. Karena memang mungkin Vieira memang belum mempunyai suara tersebut, suara leadership yang sampai mengawal teman-temannya untuk maju. Walaupun sekarang juga ada Gabriel Jesus yang leading by example, di mana dia memang sering memulai pressing dari depan dan akhirnya teman-temannya mengikutinya ya. Tapi bisa juga poin kedua gue adalah kemungkinan besar nih, lebih besar kemungkinannya adalah di mana memang itu adalah instruksi dari Arteta yang sudah belajar dari kesalahan melawan Manchester United ya. Pastinya juga Arteta udah melihat lah kalau misalnya ada juga resiko di mana bermain terlalu high line, bermain defense yang terlalu tinggi, di mana memang hal tersebut akan menimbulkan resiko yang terlalu besar ya untuk kena counter attack lah. Dan ya kita juga akan lihat hal tersebut ya berdampak lah. Jadi memang yang baik adalah adanya keseimbangan antara pressing yang terlalu agresif dan juga sedikit konvensional. Dan mungkin gue lihat hal tersebut sudah cukup harmonis lah di pertandingan melawan Brentford ini ya, dan semoga nanti melawan Spurs akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena memang Spurs ini juga tim yang mirip banget dengan MU, namun
ya counter attack mereka pasti lebih efektif dan efisien. Kenapa? Karena menurut gue mereka ini bagusnya itu cuma di Son sama Kane-nya doang ya. Tanpa mereka berdua, Spurs itu nggak ada apa-apa. Ini asli banget nih. Ini bukan karena gue fans Arsenal, ini bukan karena gue benci banget dengan Spurs ya, karena gue Gunners. Tapi gue melihat lah permainan mereka itu tidak ada apa-apanya kalau bukan adanya Kane dan Son ya. Jadi gangguan koneksi ya. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Jadi memang yang tadi gue bilang sebelumnya, memang yang penting jika Arsenal dapat mempertahankan tempo dan taktik yang harmonis seperti melawan Brentford ini ya, dimana yang pressingnya cukup tinggi tapi memang masih waspada dengan counter attack. Menurut gue itu akan cukup melawan Spurs ya, karena memang North London Derby ini selalu dimenangkan oleh home ya, notabene nggak selalu sih memang, tapi kemungkinan besar akan dimenangkan oleh sisi yang menjadi tuan rumah. Tapi ya yang penting hal tersebut berlaku untuk nanti ya, jika kita bermain lawan Spurs ya kita berharap kalau misalnya Arsenal dapat menang dan memecahkan kutukan tersebut ya. Tapi yang penting yang ada di depan mata dulu lah, yaitu permainan yang ada melawan di Emirates gitu ya. Oke, berikutnya lagi adalah tentang Vieira. Nah, ini headline-nya adalah Vieira, wow Vieira ya. Memang itu lagu atau chant yang dinyanyikan untuk kapten kita yang dulu, Patrick Vieira. Namun di-recycle lagi untuk pemain asal Portugal ini. Dulu Senegal, sekarang di Portugal, tapi dua-duanya main di Arsenal. Sedikit rhyme ya, dimana pemain orang-orang British suka tuh pasti ya. Tapi ya, maksud gue ya Vieira ini memang benar-benar pemain yang sangat berdampak, sangat berkontribusi untuk Arsenal kemarin, di mana absennya Odegaard mungkin tidak terlalu terasa ya, karena memang adanya Vieira untuk menggantikannya. Vieira memang membawa dimensi yang cukup berbeda dengan Odegaard. Mungkin kita juga udah tahu ya dari interviewnya pertama kali ketika di Arsenal, dari interviewnya juga Edu, dan mungkin dari analisa-analisa scouting orang juga yang suka melihat Vieira ketika bermain di Porto. Kita juga tahu kalau Vieira itu membawa output yang berbeda dengan Odegaard ya. Jadi memang itu bagus sekali sih, walaupun dua-duanya bermain di posisi yang sama, namun adanya dua alternatif dengan dua cara yang berbeda dan dua hasil yang berbeda itu menarik sekali. Dimana Odegaard mungkin lebih ke pengatur tempo, pengaturnya penyerangan, dan Vieira itu lebih ke membawa output langsung lah, entah itu gol atau assist ya. Jadi memang kelihatan banget dari kemarin langsung debut gol, dan golnya what a goal ya. Dan gue juga sempat mendengarkan podcast dari Chronicles of a Gunner ya, Harry Symeou. Dia juga mengatakan kalau misalnya dia sempat melihat Vieira ketika latihan pre-match melawan Brentford, dan dia mengatakan kalau misalnya dia juga sudah latihan untuk menendang seperti itu juga near post ya, jadi bukan outer post, dan hasilnya benar-benar akurat banget. Dan kita lihat kemarin ya, benar-benar nggak cuma dari tekniknya doang, tapi juga dari confidence-nya itu sangat tinggi untuk melakukan tendangan tersebut, dan benar-benar melewati kiper Brentford David Raya, dan akhirnya mencetak gol debut yang sangat impresif sekali ya untuk Fabio Vieira ini ya. Jadi menurut gue sangat menarik sih. Mungkin untuk waktu yang dekat tentunya Odegaard masih sangat dibutuhkan. Namun untuk kedepannya tentunya untuk Arteta sendiri pasti juga senang yang memiliki rotasi seperti Fabio Vieira ini. Jadi memang yang digunakan nanti tergantung musuh menurut gue ya. Seperti apakah Arteta akan menggunakan Tierney atau Zinchenko ya. Jadi bukan masalah siapa yang lebih baik sih menurut gue. Menurut gue adalah masalahnya pemain yang mana yang lebih cocok untuk lawan tertentu ya. Jadi bukan melihat pemain siapa yang lebih baik. Jadi menurut gue karena kadang-kadang sih gunner-gunner komunitas di seluruh dunia itu sangat kompetitif ya jika memihak kepada salah satu pemain favorit ya, kayak Odegaard atau Vieira, Tierney atau Zinchenko. Menurut gue just enjoy them both ya, karena memang mereka berdua akan berguna untuk oposisi tertentu. Jadi ya sedikit gangguan koneksi lagi ya, tapi kita akan lanjut lagi ya. Pokoknya Tierney ini memang benar-benar deserve a huge respect lah from us, karena sejak kedatangan Zinchenko dan sejak Tierney kembali cedera lagi, memang banyak sih fans-fans yang mempertanyakan apakah Tierney layak untuk mempertahankan starting spotnya ya. Namun menurut gue ya kembali lagi seperti yang gue bilang sebelumnya dengan Vieira dan Odegaard, pembicaraan tersebut, apa salahnya sih mempunyai dua pemain dengan kualitas yang tinggi gitu ya. Toh mereka juga dibutuhkan, dan toh rotasi itu juga sangat diperlukan, apalagi di musim yang sekarang ini di mana Arsenal bermain sangat padat ya, mempunyai jadwal yang sangat padat.
Jadi mempunyai dua pemain dengan kualitas yang tinggi tersebut sangat dibutuhkan. Jika Zinchenko cedera juga Tierney dapat cover, dan begitu juga sebaliknya. Jika Tierney cedera, Zinchenko juga bisa cover ya. Jadi ya there's no problem in having them both gitu. Oke. Berikutnya adalah tentang Saliba. Ya. Nah, Saliba ini ada report dari Charles Watts ya, kalau misalnya memang Saliba sebenarnya sudah 10 hari nggak berlatih karena cedera ringan yang dialami di latihan. Namun gila ya, udah nggak latihan, udah cedera pun tapi dapat menghasilkan performa yang top quality seperti itu, mencetak gol pula, mendapatkan clean sheet. He deserve two thumbs up ya. Gila banget nih, Saliba is a beast ya maksudnya ya. Ya kita harapkan sih mungkin kalau misalnya dia masih benar-benar agak cedera walaupun ringan ya, mungkin dia diistirahatkan saja dan mungkin tidak perlu ikut dengan timnas Prancis. Toh semua orang sih memprediksi kalau dia juga akhirnya sudah mendapatkan spotnya di timnas Piala Dunia itu sudah aman gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mengistirahatkan Saliba ini dan nggak usah ikut untuk friendly match inilah. Jadi mempersiapkan dia untuk melawan Spurs saja gitu ya. Menurut gue itu the best decision juga. Kenapa? Kalau misalnya dia amit-amit mendapatkan cedera jangka panjang, itu juga akan berdampak buruk untuk Arsenal dan juga timnas Prancis ya, yang mungkin berniat untuk mempertahankan gelar juara mereka ya, gelar juara dunia mereka ya. Jadi memang kita lihatlah ke depannya gimana. Namun semoga Saliba kalau bermain pun juga nggak usah bermain terlalu banyak gitu ya, diistirahatkan saja. Berikutnya, Jesus yang sudah mendapatkan 4 kartu kuning di laga Brentford ya. Dia kembali mendapatkan kartu kuning lagi setelah memfoul salah satu pemain Brentford, gue lupa siapa. Dan dia juga cukup memprotesnya ya, katanya Sid ini baru satu foul nih, masa langsung dapat kartu kuning sih gitu ya. Ya tapi ya foulnya juga cukup keras, jadi memang nggak ada salahnya sih mendapatkan kartu kuning. Namun sangat concerning ya menurut gue ya. Kenapa? Karena kalau misalnya Jesus mendapatkan kartu kuning melawan Spurs, maka sudah dipastikan dia akan melewatkan laga melawan Liverpool ya. Karena memang pemain yang mendapatkan 5 kartu kuning otomatis akan disuspend untuk satu game berikutnya. Jadi memang semoga banget ya Jesus akan bermain dengan lebih kalem, lebih soft ya. Karena memang sebenarnya pressingannya juga cukup agresif, dan itu juga harus diacukan jempol ya untuk striker ya. Maksudnya striker yang ingin pressing, striker yang ingin defense juga, leading by example. Namun mungkin harus sedikit di tone down agar ia juga dapat melawan Liverpool ya, karena Liverpool juga merupakan pertandingan yang cukup penting, apalagi di rumah ya, di Emirates ya, dimana ya pastinya kans untuk kita menang akan lebih tinggi. Melihat juga kondisi Liverpool yang masih naik turun, jadi memang kesempatan untuk menang melawan Liverpool itu lebih tinggi ketika kita bermain di Emirates dibandingkan ketika kita bermain di Anfield gitu ya. Jadi memang menarik sih untuk kita lihat. Namun jika memang amit-amit Jesus juga kena kartu kuning lagi melawan Spurs dan harus disuspend, gue juga nggak terlalu merasa concern, karena memang ada Eddie Nketiah yang juga menurut gue sudah cukup siap untuk bermain di Premier League, sudah cukup siap untuk membuktikan dirinya kepada Arteta, kepada Gunnar semuanya ya, bahwa dia juga bisa merebut posisinya Jesus menjadi starting striker. Jadi menarik sih mempunyai 2 striker top. Ya memang karena Arsenal dari dulu selalu mempunyai minimal 2 striker top ya. Kalau kita lihat ya, paling dekat ini Laka dan Auba. Dulu ada Sanchez, dan ya mungkin ini open for consideration, tapi Giroud. Dan kemudian dulu lagi adalah Van Persie dan Adebayor, si pengkhianat itu ya. Dan sebelumnya yang paling terkenal ada duo Henry dan Bergkamp ya. Jadi memang selalu seru sih ketika kita mempunyai striker-striker dengan kualitas tinggi ya. Apalagi mungkin tahun depan kita melihat juga Balogun yang sangat bersinar banget sekarang ya, bermain di Prancis ya. Jika dia kembali untuk Arsenal, kita mempunyai 3 striker top, itu bagus banget untuk rotasi, bagus banget untuk kompetisi. Jadi memang benar-benar menarik banget ya untuk kita lihat ya. So the future is bright sih menurut gue ya, and it's very exciting for all Gunner all over the world. Berikutnya kita akan masuk ke player rating satu-satu ya. Jadi memang setelah kita membahas beberapa poin-poin penting,
Sekarang waktunya untuk membahas player rating ya. Nah, menurut gue untuk kita mulai dari belakang, dari Ramsdale ya. Menurut gue untuk Ramsdale sendiri poinnya adalah 7,5 mungkin dari 10. Kenapa mungkin 7,5 ya? Mungkin pada mikir itu agak rendah gitu ya. Karena menurut gue nggak ada terlalu banyak yang dilakukan Ramsdale gitu ya. Jadi memang gawangnya cukup aman kemarin. Walaupun memang ada satu dua save yang cukup krusial. Jadi memang itulah yang membuat nilainya lebih tinggi gitu. Namun ya mungkin bisa didebatkan mendapatkan 8 juga ya, jadi 7,5 atau 8 lah ya gitu ya. Jadi memang Ramsdale agak aman kemarin, nggak ada yang terlalu banyak dilakukan, tapi dia juga nggak melakukan banyak kesalahan. Ya jadi memang nilai yang standar gitu ya untuk kiper yang memang kualitasnya sebenarnya top. Berikutnya setelah Ramsdale kita masuk ke Ben White sebagai bek kanan. Menurut gua dia juga mendapatkan nilai 7,5. Tidak ada kesalahan yang dia lakukan, benar-benar solid di belakang seperti biasa. Ivan Toney aman banget. Ivan Toney di sini ada di pocketnya ya, seperti orang kalau biasa ngomong. Gak sering overlap tapi invertednya juga cukup baik ya, membantu midfield. Ya tapi nggak terlalu kelihatan juga permainannya kemarin, jadi memang 7,5 itu adalah nilai yang aman menurut gua. Kemudian kita shifting ke sedikit ke kiri, Saliba ya. Saliba menurut gua, mengingat juga cedera yang dialami ya, menurut gua Saliba layak mendapatkan nilai 9 menurut gua ya. Bukan cuma dari defense-nya, ketika kita lihat dia juga membantu White untuk menahan Ivan Toney dan Mbeumo, tapi juga true pass-nya ya, passing-nya benar-benar apik banget, benar-benar berisiko, namun benar-benar bagus, on point. Kadang-kadang dari Saliba ke Partey atau langsung ke depan, mungkin ke Saka atau crossing ke Martinelli ya. Jadi memang Saliba benar-benar sangat bagus sekali dan merupakan salah satu contender untuk man of the match pertandingan kemarin. Dan sebelahnya juga Gabriel yang menurut gue sangat bagus sekali, agresif, benar-benar keras seperti batu, tidak terlalu melakukan banyak kesalahan kemarin, namun mungkin gak sebersinar Saliba. Jadi menurut gue nilainya sekitar 8 mungkin untuk Gabriel kemarin. Oke, dan untuk back terakhir yang bermain kemarin adalah Tierney ya. Tierney menurut gue nilainya adalah 8 juga. Benar-benar sudah pelan-pelan sudah mulai mendapatkan groove-nya ya untuk bermain sebagai inverted fullback. Walaupun juga dia juga sering overlap seperti conventional fullback ya, dia nggak terlalu sering invert seperti Zinchenko. Tapi ya mungkin itulah yang diinstruksikan Arteta dan menurut gue kemarin cukup efektif. Namun juga mungkin permainan Tierney nggak terlalu cocok dengan Martinelli ya, karena memang Martinelli itu tipe yang sangat mendominasi di sisi kiri, maka itu bener-bener sebenarnya Martinelli itu lebih cocok bermain dengan Zinchenko yang dimana fullbacknya inverted ke tengah dan bukan overlap dan nabrak nanti ke Martinelli ya. Mungkin itulah yang membuat nilai Tierney agak lebih rendah di pertandingan ini. Untuk CDM kita Thomas Partey, wow ya, what a match kemarin ya. Kelihatan banget upgrade-nya Thomas Partey dari Sambi ya, sejak terakhir kita lihat melawan United di Old Trafford. Dengan adanya Partey kita benar-benar aman banget. Dia menjadi first line of defense, tapi juga menjadi salah satu pemain yang menjadi kunci untuk penyerangan. Itulah yang diinginkan ya oleh semua pelatih untuk CDM world class ya, untuk central defensive midfielder, dan Partey dapat menjalankannya dengan baik. Menurut gue nilainya juga nilai 9. Layak menjadi salah satu pemain yang digadang-gadangkan menjadi man of the match kemarin ya. Namun menurut gue man of the match sejatinya adalah Granit Xhaka ya. Benar-benar semua gerakannya indah sekali, semua passing yang dilakukan on point, defensifnya, positional play-nya, umpan asisnya ke Gabriel Jesus, umpan chances yang dia lakukan ke Gabriel Martinelli yang sayangnya nggak ke-convert menjadi gol. Menurut gue Granit Xhaka 9.5 and is the man of the match yesterday. Keren banget Granit Xhaka. Dan di sebelah kanannya adalah Fabio Vieira. Menurut gue Fabio Vieira layak mendapatkan 8,5 ya. Mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan teman-temannya yang lain karena gol yang dia buat sangat baik ya.
Mungkin Fabio Vieira bukan tipe yang mengatur tempo seperti Odegaard, nggak sedominan Odegaard untuk mengatur tempo, namun Vieira benar-benar juga dapat mengatur serangan dengan baik, memberi passing-passing yang juga cukup baik ke teman-temannya, link up play-nya dengan Saka juga baik. Jadi menurut gue 8,5 adalah nilai yang cukup solid untuk Fabio Vieira. Berikutnya adalah Saka ya, untuk sayap kanan. Menurut gue Saka juga mendapatkan nilai 8,5. Dia memberikan assist ke Saliba dan juga Vieira. Sepertinya dia memberikan assist juga ke Vieira ya, seharusnya ya, untuk gol keduanya tersebut. Jadi memang 8,5 adalah nilai yang cukup baik untuk Saka. Fair enough lah menurut gue nilai 8,5 itu. Kita juga pelan-pelan udah melihat Saka yang seperti tahun lalu lagi ya, walaupun mungkin goal outputnya masih dikit, baru 1 gol, namun menurut gue nothing to worry about. Dia juga menunjukkan dirinya sebagai orang yang dapat memberikan umpan-umpan dan asis-asis yang baik untuk teman-temannya ya. Menurut gue Martinelli yang justru hari ini agak sedikit underperform, dan mungkin gue akan memberikan nilai 7,5 untuk Martinelli. Walaupun tidak ada yang salah dilakukan oleh Martinelli ya, cuman mungkin karena teman-temannya yang lain benar-benar jauh lebih bersinar, dan Martinelli yang biasa kelihatan banget menggocek-gocek lawan, memberikan assist atau gol, hari ini nggak terlalu kelihatan. Jadi mungkin itulah yang sedikit membuat orang melihat dia agak sedikit underwhelming hari ini. Tapi juga itu nggak ada salahnya, nggak ada masalahnya, karena 7,5 adalah nilai yang cukup solid untuk Martinelli kemarin. Dan untuk Gabriel Jesus, pemain inti kemarin yang terakhir, menurut gue akan layak mendapatkan nilai 8,5 ya. Menurut gue 8,5 adalah nilai yang cukup fair untuk Gabriel Jesus. Terlebihnya adalah golnya yang sangat baik. Permainannya juga cukup baik lah, link up play-nya dengan sayap-sayap, dengan midfielder. Jadi memang 8,5 adalah nilai yang cukup solid. Dia juga membantu pressing ya dengan baik ya. Semua pressing Brentford benar-benar dimulai oleh Gabriel Jesus. Jadi memang dia merupakan sosok leader yang benar-benar keren banget, leading by example. Jadi all around performance sih keren banget dari Arsenal kemarin. Jika performa ini diteruskan, nggak ada salahnya mempertimbangkan Arsenal sebagai title contender tahun ini ya, walaupun memang sebenarnya masih terlalu dini untuk kita menjudge hal tersebut. Tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, jika memang hal ini konsisten dilakukan, jadi memang menarik lah untuk melihat Arsenal lagi. Oke, jadi memang itu aja sih untuk hari ini ya, untuk tactical breakdown-nya, untuk player ratings, untuk analisa-analisa dan mungkin sedikit berita Arsenal tadi. Kita akan mengakhirinya di poin tadi terakhir. Mungkin setelah ini akan sedikit konten ya, karena memang ada jeda internasional. Sebenarnya untuk pemain itu sangat baik sih, untuk beberapa pemain yang tidak dipanggil, namun untuk kita fans ya membosankan sekali ya. Karena ya what are we going to do ya at the weekend ya. Cuman nggak apa-apa. Mungkin gue akan membawa beberapa konten seperti discussion untuk hal-hal yang bersifat sedikit analisis. Ya mungkin kita akan lihat nanti ya. Gue nggak akan spoiler lah temanya apa, biar nanti seru. Oke, gue akan menyelesaikan episode hari ini di waktu ini. Mungkin untuk kalian yang menyukai konten gue, bisa like dan subscribe ya untuk video dan channel kami, karena benar-benar sebagai YouTuber yang baru, kita benar-benar butuh banget follower dan dukungan kalian. Jadi please like and subscribe kami di YouTube. Kalian juga bisa menemukan gua di Twitter @alvinwinston16, atau untuk mainnya adalah @bicara_Arsenal, atau Instagram pribadi gua Alvin Winston, walaupun gak terlalu aktif. Namun yang penting adalah like dan subscribe YouTube podcast ini ya. Kalian juga kalau mau denger episode ini di mobil gitu, bisa juga ya, karena memang kita juga buka upload episodenya di Spotify gitu. Jadi memang lebih gampang mungkin untuk kalian yang hanya ingin mendengarkan secara audio gitu ya. Oke, jadi itu aja sih untuk gue hari ini, Alvin. Please like and subscribe once more, and have a good night ya. Peace, bye, and up the Arsenal.